Halo anak-anak kelas 1, selamat pagi dan berkat Tuhan. Semoga anak-anak di hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, selalu dalam berkat Tuhan ya. Sehat dan juga penuh semangat tentunya. Amin. Sehingga hari ini anak-anak dapat mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah dengan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masih pada tema yang ketiga, subtema yang keempat mengenai tentang kegiatan malam hari. Untuk hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu akan belajar tentang cerita berdasarkan gambar. Untuk itu, yuk anak-anak siapkan dulu alat tulis, buku pulpena 1B, dan jangan lupa tentunya anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Oke anak-anak? Ya. Nah anak-anak, sebelum kita ke materi hari ini, yuk kita ingat kembali pada pembelajaran sebelumnya. Waktu anak-anak belajar di sekolah, kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama, ciri-ciri malam hari. 2, kegiatan malam hari. Kemudian ada yang ketiga, kosakata kegiatan malam hari. Dan yang terakhir, di hari Senin yang lalu, anak-anak sudah belajar bagaimana membuat kalimat berdasarkan gambar. Nah, untuk itu, hari ini kita akan belajar untuk bercerita berdasarkan gambar. Kita nanti akan membuat cerita yang sesuai dengan gambar yang ada. Oke? Ya. Namun sebelum bercerita dari gambar yang dapat kita lihat, Bu Guru ingin mengingatkan kembali dalam membuat kalimat yang sesuai dengan gambar. Di sini ada sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan. Gambar apa itu? Iya, benar. Ada gambar sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Dari gambar tersebut, kita dapat membuatkan kalimatnya. Misalkan, dapat kita tuliskan kalimatnya adalah Dayu dan keluarga berdoa sebelum makan. Itu hanyalah contoh kalimat yang ada atau yang sesuai dari gambar tersebut. Tentunya anak-anak sudah bisa dalam membuatkan kalimat berdasarkan gambar. Karena di hari Senin yang lalu kita sudah belajar membuatkan kalimat yang sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Namun Bu Guru ingatkan kembali, ketika anak-anak membuatkan kalimat, itu jangan lupa tuliskan siapa yang melakukan kegiatan sesuai dengan gambar. Dan jangan lupa juga anak-anak tuliskan apa yang ia lakukan, seperti halnya dalam gambar tadi dan kalimatnya. Di situ sudah Bu Guru tuliskan yang melakukan adalah Dayu dan keluarga. Melakukan apa? Yaitu doa bersama sebelum makan. Jadi tidak hanya anak-anak menuliskan dengan berdoa sebelum makan. Nah, kalau kalimatnya hanya dengan menuliskan berdoa sebelum makan, itu belum menunjukkan kalimat yang sempurna. Karena belum dijelaskan siapa yang makan, siapa yang berdoa. Begitu ya? Oke, nah anak-anak selanjutnya di sini Bu Guru memiliki beberapa gambar. Ada 3 gambar. Coba anak-anak dapat memperhatikan gambar yang ada. Gambar di sini anak-anak juga dapat melihat pada buku pulpena kalian. Buku pulpena halaman 94.
Pada buku tersebut terdapat 3 gambar. 3 gambar tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini dinamakan dengan gambar berseri. Masing-masing gambar dapat kita tuliskan untuk kalimatnya. Misalkan, gambar yang pertama dituliskan kalimatnya adalah Dedi mencuci kaki. Gambar yang kedua, Dedi berdoa sebelum tidur. Dan gambar yang ketiga dapat dituliskan Dedi tidur dengan nyenyak. Dari gambar tersebut, ketiga gambar tersebut atau yang tadi Bu Guru sudah menyampaikan, dari gambar berseri tersebut sudah kita tuliskan kalimatnya dari masing-masing gambar. Nah, berikutnya dari kalimat yang sudah kita tuliskan tadi dapat kita susun menjadi sebuah cerita. Jadi, anak-anak, kalau terdapat sebuah gambar berseri, kita dapat mengembangkan gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Seperti halnya gambar di sini. Ceritanya bagaimana? Nah, perhatikan contoh cerita yang sudah Bu Guru buatkan di sini. Kita dapat membuatkan ceritanya dan diberi judul dengan kegiatan Dedi pada malam hari. Ceritanya adalah Dedi mencuci kaki. Selain itu, Dedi juga mencuci tangan dan mukanya sebelum tidur. Kemudian Dedi berdoa. Berdoa sebelum tidur selalu Dedi lakukan setiap malam. Dedi pun tidur dengan lelap. Setiap malam, Dedi tidur jam 9. Nah, itu tadi contoh cerita dari gambar berseri yang sudah ada. Tentunya anak-anak nanti akan mudah dalam membuatnya ketika anak-anak langsung mempraktekannya membuat cerita. Untuk itu, supaya anak-anak lebih memahami lagi dalam membuat cerita dari gambar berseri, Bu Guru akan memberikan tugas berikut. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada. Di situ sudah terdapat 3 gambar. Namun, gambarnya belum urut. Jadi, langkah yang pertama harus anak-anak lakukan adalah urutkan gambar tersebut sehingga nanti dapat membuat disusun menjadi sebuah cerita. Setelah diurutkan, yang kedua, tuliskan judul cerita yang ingin anak-anak buat. Lalu baru anak-anak tuliskan ceritanya sesuai dengan gambar. Anak-anak coba tuliskan ceritanya paling sedikit menjadi 6 kalimat. Nanti anak-anak tuliskan pada buku tulis tematik kalian. Jangan lupa nanti dituliskan hari dan tanggal untuk hari ini ya. Ya. Nah, anak-anak, selain tugas ini, Bu Guru juga akan memberikan tugas yang lainnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah belajar beberapa muatan. Di antaranya adalah muatan PPKN dan juga SPDP. Untuk itu, pada hari ini Bu Guru akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan 2 muatan tersebut. Nah, untuk soal ini dari 2 muatan ini yaitu PPKN dan SPDP, nanti anak-anak cukup menuliskan jawabannya saja tanpa perlu soalnya juga dituliskan, tidak perlu, cukup jawabannya saja.
tuliskan jawaban kalian pada buku tugas tematik kalian. Untuk latihan soalnya sebagai berikut. Nah, anak-anak, itu tadi latihan soal dan juga tugas hari ini yang harus anak-anak kerjakan. Untuk itu, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita akhiri, kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Di antaranya adalah yang pertama, anak-anak sudah membuatkan kalimat, sudah belajar membuat kalimat. Kedua, dari kalimat yang sudah anak-anak buat, anak-anak juga sudah dapat membuatkan sebuah cerita. Dan hari ini anak-anak memiliki 3 tugas, yaitu tugas membuat cerita dan juga 2 soal latihan dari soal PPKN dan juga SBDP. Tugas yang anak-anak kerjakan, kalian tuliskan di buku tulis tematik dan tidak perlu dikirimkan ke bu guru, cukup dikumpulkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Ya, anak-anak, itu tadi materi pembelajaran pada hari ini yang dapat kita pelajari bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat kita terima dengan baik dan berguna untuk masa depan anak-anak semua. Untuk itu, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.